Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran Alkitab Perjanjian Baru. Hari ini kita sudah sampai di Roma pasal 6 dan kita akan belajar dari ayat 1 sampai 23. Bagian yang pertama kita lihat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Dalam Roma 6 ayat 1, Rasul Paulus mengawali dengan pertanyaan. Dikatakan seperti ini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan ini didasarkan pada Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 20 sampai 21 ini seolah-olah memberikan keleluasaan kepada kita untuk melakukan pelanggaran sehingga kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Benarkah pemikiran ini? Roma 6 ayat 2 Paulus dengan tegas berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Penerimaan seorang berdosa akan korban penebusan Kristus sama dengan menerima kasih karunia Allah. Tujuan Allah memberikan kasih karunia-Nya bukan supaya manusia berdosa makin hidup dalam dosa, tetapi tujuan Allah adalah agar manusia berdosa didamaikan dengan Allah, diampuni, dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Perhatikan kata kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Seharusnya kita tidak lagi menghidupi manusia lama yang penuh dosa. Karena itu telah mati. Sebaliknya, kita hidup menjadi manusia baru dalam Kristus. Menjelaskan hal itu dalam ayat 3, Paulus memunculkan kata dibaptis dalam Kristus. Orang yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematian-Nya. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang telah dibaptis dalam kematian-Nya. Kristus mati bagi dosa, berarti saya mati bersama Kristus. Itu artinya saya yang lama mati bagi dosa dan bangkit menjadi manusia baru dalam Kristus. Karena itu seharusnya lah kita mengenakan manusia baru dengan style yang baru, yakni style Kristus atau pola hidup Kristus. Selanjutnya kita harus punya komitmen seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22a yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup manusia baru adalah hidup bagi Kristus dan bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. Juga di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Komitmen ini harus ada di dalam diri manusia baru. Hidup yang menyatakan Kristus dalam seluruh aspek hidupnya
Semua ditujukan untuk kepentingan Kristus. Selanjutnya dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, karena kita telah mati bagi dosa, lalu apa selanjutnya? Nah, ayat 12-14 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 12-14 di sini diberikan bagaimana cara hidup orang yang telah mati bagi dosa. Yang pertama, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana, tidak lagi menuruti keinginannya. Ini adalah sebuah proses yang harus dikerjakan dan diperjuangkan. Yang kedua, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk dipakai atau digunakan sebagai senjata kelaliman. Waspada terhadap setiap anggota-anggota tubuh kita, mulai dari bagian kepala sampai kaki, luar dan dalam, harus dijaga agar tidak menjadi senjata kelaliman, agar tidak digunakan untuk hal-hal yang najis. Sebaliknya, anggota-anggota tubuh ini diserahkan kepada Allah untuk digunakan menjadi senjata kebenaran. Contoh mulut ya. Kalau dulu mulut ini saya gunakan untuk mencela orang lain, bersungut-sungut, gosip, maki orang dan seterusnya. Maka sekarang bukan saja saya berhenti melakukan hal-hal itu, tetapi dilanjutkan dengan mulai mengucapkan hal-hal yang baik. Misalnya, kita menggunakan mulut ini untuk memuji Tuhan, menghibur saudara-saudara kita yang sedih, menguatkan orang lain yang lagi lemah, dan kita gunakan untuk bersaksi. Jadi, tidak hanya berhenti, tetapi menggantikannya dengan mengucapkan hal-hal yang benar. Demikian pun dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi, anggota-anggota tubuh tidak saja berhenti melakukan yang tidak benar, harus diganti dengan melakukan yang benar. Itu namanya digunakan sebagai senjata kebenaran. Lalu yang ketiga, kita harus ingat, kita adalah manusia baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi hidup di bawah kasih karunia. Segala yang kita lakukan bagi Tuhan bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia saya bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena kasih karunia saya bisa melayani Tuhan. Karena kasih karunia saya menyerahkan persepuluhan. Karena kasih karunia saya bisa beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu perlu kita menghargai kasih karunia Allah yang telah diberikannya bagi kita. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Satu, marilah hidup dalam syukur karena kita mendapat kasih karunia Allah sehingga bisa percaya kepada Kristus. Pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kita percaya bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Firman Tuhan menjelaskan, kita telah disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Manusia lama kita telah mati dan kita bangkit mengenakan manusia baru dengan style yang baru, pola hidup yang baru, fokus hidup yang baru,
dan tujuan hidup yang baru seperti yang ada pada Kristus. Hidup bagi kepentingan Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Yang kedua, sebagai manusia baru, miliki komitmen untuk hidup bagi Kristus, senantiasa menyatakan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, harus paham tentang hal ini. Saudara dan saya telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jangan kita hanya sekedar menjadi orang Kristen tanpa memahami makna hidup dalam Kristus. Mari kita berjuang untuk hidup bagi Kristus. Dan yang keempat, milikilah cara hidup yang telah mati bagi dosa. Jangan hidupkan lagi dosa yang telah dimatikan. Jangan lagi melayani dosa, tapi melayani Allah dengan cara serahkanlah seluruh hidupmu lengkap dengan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Selalu ingat kasih karunia-Nya besar bagi kita. Bagian yang kedua kita akan melihat Roma 6 ayat 15-23 tentang dua macam perhambaan. Dalam ayat 15-23 kita melihat bagaimana Paulus menuliskan dan menjelaskan dua macam perhambaan. Perhambaan itu sama dengan perbudakan. Budak adalah bahasa yang sangat dipahami oleh orang-orang pada masa itu. Istilah budak adalah istilah kepemilikan. Jika si B menjadi budak dari si A, maka si A berkuasa penuh atas si B karena si A telah membeli si B untuk menjadi milik kepunyaannya. Si B tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri, sebaliknya si B harus melayani si A dengan sebaik-baiknya, selalu siap setiap waktu untuk si A dan juga si B ya, si B harus taat dalam segala hal kepada si A, dalam hal apapun juga. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam bagian kedua ini. Dalam ayat 15, ini lanjutan dari ayat 14. Dikatakan ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, telah dijelaskan bahwa orang yang telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dia telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan di ayat 14 dikatakan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar hukum Taurat. Dan Kristus datang, dialah yang menggenapkan seluruh hukum Taurat, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kalau begitu, ayat 15 dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabnya adalah sekali-kali tidak. Oh, jadi orang yang telah berada di dalam Kristus, dia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apakah mereka boleh terus berbuat dosa? Ternyata jawabnya sangat tegas, sekali-kali tidak. Selanjutnya di dalam ayat 16-21, Paulus menuliskan kontras antara hamba dosa dan hamba kebenaran. Orang yang telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran, dan tentu saja orang yang belum dimerdekakan masih menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu adalah orang-orang yang yang menyerahkan ya anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, tidak punya kebenaran dan kesudahannya adalah kematian kekal. Sedangkan hamba kebenaran
Itu adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah, terus bertumbuh di dalam kebenaran yang membuahkan pengudusan, menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran, dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Setiap orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus seharusnya lah hidup sebagai hamba kebenaran, memiliki tekad untuk terus bertumbuh dalam kebenaran untuk membuahkan pengudusan. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 23 dari Roma pasal 6 merupakan ayat kunci. Diharapkan semua yang sudah dibebaskan dari dosa tidak lagi menjadi hamba dosa yang akan berakhir dalam maut, tetapi sebaliknya menerima kasih karunia Allah serta menghidupinya sampai memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Yang pertama, mari terus mengingat bahwa hidup kita telah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi hidup diperbudak dosa, tapi hiduplah sebagai hamba kebenaran. Yang kedua, teruslah bertumbuh dalam kebenaran dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran, sehingga membuahkan pengudusan. Dan yang ketiga, bagi setiap kita yang sudah menerima karunia Allah serta menghidupinya, ada jaminan yang pasti bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita telah menyelesaikan Roma pasal 6. Ingat, kita telah mati bagi dosa. Hendaklah kita hidup di dalam kehidupan yang baru dalam Kristus. Mari kita memilih untuk tidak lagi melayani dosa, tetapi menyerahkan hidup kita dengan semua anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk dijadikan hamba kebenaran sampai kita menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan saya harapkan sebelum kita masuk nanti di grup diskusi, di grup WhatsApp, Bapak Ibu dapat membaca kembali Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Dan bila ada pertanyaan atau mau share gitu, silakan tulis di grup WhatsApp. Ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus sampai iman kita makin kokoh, makin kuat dan tidak akan pernah tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati.